Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang terbaru dan dapat mengetahui secara cepat tentunya. Pada video ini akan terbahas program linear ya, sebab menentukan SPT LDV dari DHP yang diketahui. Silakan disiapkan catatannya untuk mencatat semua hal yang terpenting yang ada di dalam video ini ya. Oke. Yang pertama akan Kak Furkon jelaskan tentang konsep persamaan garis. Oke. Jadi untuk membentuk suatu garis itu kan minimal butuh 2 titik. Nah, kalau disediakan garis kayak gini, ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian garisnya itu adalah dia melalui 0,A dan B,0, maka di sini langsung aja persamaan garisnya adalah katakanlah A ini yang melekat di sumbu Y, kemudian B ini yang melekat di sumbu X. Maka persamaannya adalah persamaan garisnya yang memenuhi adalah langsung aja kita silang AX ditambah BY sama dengan A kali B. Seperti itu teman ya. AX ditambah B kali Y sama dengan A dikali B. Nah, ini adalah konsep persamaan garis seperti biasa ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian kita kotak dulu karena ini adalah sebuah konsep. Oke, seperti ini teman-teman. Dan nanti perlu diketahui DHP itu apa sih teman-teman? DHP itu kalau singkat ya, yaitu daerah himpunan penyelesaian ya kan. Daerah himpunan penyelesaian, daerah hasil penyelesaian ya kan, atau daerah hasil penyelesaian. Nah, jadi nanti atau biasanya di buku-buku bisa DP ya, daerah penyelesaian, DHP daerah hasil penyelesaian, sama aja ya teman-teman. Jadi ini Kak Furkon tuliskan di sini aja. Jadi DHP itu ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Bisa dia di atas garis, bisa di bawah garis. Nah, seperti ini. DHP atau daerah hasil penyelesaian, aku akan tuliskan di sini. Daerah hasil penyelesaian itu ada 2 kondisi. Bisa dia DHP-nya itu bisa di atas garis, bisa di bawah garis. Oke. Daerah hasil penyelesaian. Nah, seperti ini. Sebentar. Daerah hasil penyelesaian itu ada 2 kemungkinan. Bisa di atas garis, bisa di bawah garis. Loh, apa yang menentukan Kak? Ya nanti menentukan kita titik ujinya ya kan. Terserah kita menggunakan titik uji yang mana. Titik uji yang atas atau bawah. Nah, biasanya titik uji yang sering dipakai adalah 0,0 karena dia tidak menghitung. Nggak tahu posisinya 0,0 itu di atas atau di bawah. Nah, jelas nanti saat itu substitusi itu dia jika bernilai benar berarti itu merupakan DHP. Kalau disubstitusi nilainya salah ya kan, saat diganti X-nya 0, Y-nya 0 menghasilkan pernyataan yang salah, maka itu merupakan bukan DHP. Paham? Oke. Kemudian nanti SPTLDV itu apa? Ini juga kalau kan singkat. SPTLDV itu adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, atau istilahnya program linear ini. Persamaan garisnya cuma dia dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau ada sama dengannya itu berarti garisnya lurus. Kalau nggak ada sama dengannya itu berarti garisnya putus-putus. Misalkan lebih dari atau kurang dari itu garisnya putus-putus. Kalau lebih dari sama dengan garisnya lurus. Ini Kak Furkon tuliskan SPTLDV itu apa? SPTLDV itu adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di SPTLDV itu adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, seperti ini teman-teman. Adalah sebuah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, seperti ini. Pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Linear 2 variabel. Nah, 2 variabel seperti ini. Oke, jadi
itulah sedikit gambaran tentang konsep persamaan garis yang harus teman-teman pahami ya, karena di tipe ini berarti kan langsung aja diketahui ya kan apa tidak samanya itu seperti apa. Nah, nanti kita disuruh menentukan SPTLDV-nya itu seperti apa, lebih dari atau kurang dari, nah, seperti itu. Contoh, oke. Jadi daerah penyelesaiannya sudah diberikan teman-teman ya. Jadi garisnya ada, daerah daerah hasilnya ada, DHP-nya ada, tapi SPTLDV-nya kita disuruh nyari. Nah, ada yang SPTLDV-nya ada, kita disuruh nyari DHP. Jadi macam-macam tipe soalnya. Ada yang semuanya nggak ada ya, nanti ada tapi diberikan sebuah model, yaitu soal cerita nanti. Nanti SPTLDV-nya nggak ada, grafiknya nggak ada, tetapi ada model yang harus kita deskripsikan sendiri, mencari SPTLDV dan grafiknya tentunya. Oke, seperti ini. Ini ada contoh ya, akan berikan. Misalkan aja kita buat angkanya, sebentar. Ini ada sebuah SPTLDV ya kan, atau PTLDV ya, karena ini hanya satu berarti PTLDV. Katakanlah ini diberikan 5, kemudian ini 3. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini katakanlah sumbu X ya kan, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita arsir daerahnya, misalkan kita arsir adalah yang atas, daerah penyelesaiannya yang atas, DHP-nya yang daerah hasil penyelesaiannya yang atas. Ini kita arsir coba. Oke, kita arsir. Seperti ini. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan SPTLDV-nya atau PTLDV-nya. Seperti ini. Ini DHP-nya ya teman-teman. Jadi karena tadi di DHP itu ada dua kemungkinan, bisa di atas garis, bisa di bawah garis, maka ini Capricorn ambil yang di atas garis saja, DHP. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa. Lah yang ditanyakan adalah tentukan SPTLDV-nya. SPTLDV-nya itu seperti apa? Ini gampang. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari persamaan garisnya kan. Dari rumus tadi AX ditambah BY sama dengan A kali B. Itu aja yang kita butuhkan. Persamaan garisnya seperti ini. Tapi nanti endingnya berupa tanda beda samaan. Tetapi untuk menentukan tandanya kita butuh uji titik, yaitu titik yang paling enak adalah titik 0,0. Oke, kita tulis dulu. Kita cari persamaan garisnya dulu ya. Katakanlah A-nya 3, B-nya 5 ya, kalau berdasarkan gambar ini ya enggak. Sehingga nanti kita tulis persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Seperti ini. AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ini berapa yang lebih dari atau kurang dari, yang jelas ada sama dengannya. Bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan karena garisnya lurus. Oke, seperti itu. Sehingga nanti 3X ditambah dengan 5Y, apanya 3 kali 5 kan gitu teman-teman ya. Oke. Sehingga 3X ditambah dengan 5Y, ini apanya 15. Ini kan kemungkinan ada 2. Bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, untuk mengecek yang benar, dia itu lebih dari atau kurang dari, kita gunakan titik uji. Kita menguji titik, yaitu titik 0,0. Seperti ini teman-teman ya, itu 3X plus 5Y. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian titik 0,0 posisinya kan di sini ya teman-teman. Kita akan tuliskan di sini titik 0,0. Nah, ini kita melakukan uji titik. Uji titik ini digunakan untuk menentukan tanda apakah dia lebih dari atau kurang dari. Seperti itu teman-teman ya. Apakah dia lebih dari atau kurang dari. Oke. Teman-teman bisa perhatikan 0,0 ini posisinya di atas atau di bawah. Ya, benar ya, di bawah. Otomatis kalau dia di bawah kan dia bukan DHP, bukan daerah hasil penyelesaian.
ya enggak. Nah, dia itu harus salah ya kan, saat dimasukkan 0,0 ke sistem perdasamanya ini dia harus menghasilkan pernyataan yang salah karena 0,0 itu bukan daerah DHB, bukan DHB ya. Oke, seperti itu. Jadi 0,0 kita masukkan aja, kita ganti X-nya 0 dan Y-nya 0, gitu aja. Nah, ini bukan, nah ini bukan kasih terangan, jadi 0,0 titik yang akan kita gunakan sebagai titik uji itu adalah bukan DHB, bukan daerah hasil penyelesaian. Oke, kita masukkan aja 3 kali 0 ditambah 5 kali 0, ini apanya 15. Supaya menghasilkan pernyataan yang benar atau salah. Pernyataan yang salah karena dia bukan DHB. Jadi kalau yang benar kan DHB, ya kan, pernyataan benar. Kalau pernyataan salah bukan DHB. Berarti ini harus agar salah, ya kan, pernyataannya itu bernilai salah karena 0,0 bukan DHB. Nggak harus 0,0 teman-teman ya. Misalkan teman-teman ambil yang DHB juga nggak apa-apa. Misalkan 5,5, nah, itu kan DHB. Harus benar tapi gitu ya teman-teman. Ini kita agar salah. 0 apanya 15 agar salah? Lebih dari atau kurang dari? Yang benar kan lebih dari, berarti agar salah berarti yang benar kan kurang dari, berarti agar salah kita tulis saja lebih dari. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 15. Nah, jadi SPTLDV-nya itu yang memenuhi adalah 3X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 15. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Insya Allah bisa ya. Oke. 3X ditambah dengan 5Y ini lebih dari sama dengan 15. Oke. Seperti itu ya teman-teman, pembahasan video tentang menentukan SPTLDV atau PTLDV dari daerah hasil penyelesaian yang sudah diberikan. Sekian video dari Kak Furkon ya, penjelasan materi ini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.